Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama dengan saya Yeni Rahman, fraksi Partai Keadilan Sejahtera Kota Makassar dalam acara Opini Yeni. Opini Yeni. Hari ini kita akan banyak berbicara mengenai pendidikan. Beberapa hari ini ya, Betul. Hikmah, Iya, anak-anak ini dan orang tua disibukkan dengan pendaftaran peserta didik baru PPDB. betul sekali. Kalau sekedar informasi ya, kalau kami di Makassar ini begitu banyak masalah yang dihadapi oleh orang tua, di mana banyak harapan-harapan orang tua ketika anaknya ingin disekolahkan di sekolah yang mereka inginkan, tetapi karena kondisi tertentu akhirnya mereka harus tidak bisa diterima di sekolah itu. Betul Iya. sekali. Kalau di Sigi bagaimana? Eh, Mungkin di Sigi karena dia belum menggunakan zonasi. Tapi saya ini Kak, maksudnya karena memang hari ini saya berada di Kota Makassar, kayaknya bagusnya memang yang Kak Yani sampaikan tadi itu sebenarnya kejadian 2 hari yang lalu. Teman saya, iya. Kak Yani, ya, teman di Ramsis, Erna. Oh iya. Nah, dia itu menyampaikan Satu blok beberapa kayaknya hal. dia. Iya. Iya. Jadi tapi memang anaknya untuk tingkat SMA ya. Jadi dia keluhkan terkait masalah zonasi, kemudian terkait masalah ketika tidak lulus, padahal itu jaraknya ya menurut dia dekat. Dari Dan, sekolah yang ya, dia tempati. Betul. Ah, Bahkan ada iya. indikasi katanya warga itu bisa buat surat keterangan Kak. Nah itu bagaimana kemudian kalau ternyata zonasi dia tidak lulus, jalur prestasi juga Dia tidak menjadi berprestasi pilihan. anaknya. Nah, artinya dia berprestasi tapi di jalur itu kan kotanya juga terbatas Kak. Iya. Nah, kemudian kalau seandainya jalur prestasi tidak bisa, artinya belum lulus, tapi anaknya tidak mampu dan dia tidak lulus di situ. Nah ini kan pasti pilihannya swasta. Nah bagaimana pilihan untuk Swasta warga-warga juga kita pasti yang tidak mampu gitu? harganya keluhannya pasti kayak- juga tidak Nah, sedikit. karena saya ada di Makassar, jadi ya baiknya terkait seputaran warga-warga di sini Kak. Iya. Jadi Jadi itu gimana Kak? yang dihadapi oleh SMA sebenarnya hampir sama juga dihadapi oleh SMP sama SD. Di pendidikan memang kita melihat ini sepertinya belum bisa diselesaikan secara tuntas persoalannya. Maksud dari pemerintah dalam penerimaan siswa baru dengan melakukan sistem zonasi Ya, ini sebenarnya juga bagus. ya. Kenapa saya berani mengatakan demikian? Karena bagaimana rasanya kalau ada anak-anak dekat dengan sekolahnya, Ya, tapi dia tidak bisa bersekolah di tempat itu. ya, Ya, itu betul. juga salah satu. Jadi ini kan persoalan zonasi ini sudah menjadi cerita secara nasional, Hikmah. Jadi bukan Betul, cuma di ya. Makassar. Ada malah yang tidak pro dengan sistem zonasi, dia bilang bubarkan saja sistem zonasi karena bisa dia tidak maksimal dalam penerimaan siswa baru. Kalau saya mengatakan sistem zonasi ini tetap baik dilaksanakan, cuman memang pemerintah yang harusnya menyediakan sekolah. Ya, Jadi dia harus data dulu di setiap lokasi ya, kira-kira berapa sekolah yang harus didirikan oleh pemerintah sekolah. Tapi sebelum dia melakukan pembangunan sekolah, harusnya dia punya data. Jadi saya Ya. bersama teman-teman di Dinas Pendidikan, ya. Berarti dari tingkat pokoknya TK, SD, Iya. SMP jadi sudah ditahu. iya, jadi berapa harusnya, kapasitasnya. jadi harusnya ada data. Kita lihat 3 tahun terakhir, Ya,
siswa yang ada potensi, siswa yang mau bersekolah apakah itu TK, SD, SMP ataupun SMA itu bisa kita tahu. Kalau ditanya dari mana datanya, kan ada teman-teman dari Capil. Jadi kita bisa lihat bagaimana gambaran jumlah dari peserta didik dan anak-anak ya yang mau masuk sekolah. Selanjutnya dari hal tersebut tentunya sudah ada rekayasa dari pemerintah. Betul. Terus yang kedua, yang persoalannya juga memang ini yang membuat sebenarnya kita sedih ya. Masih ingat kan kita dulu di pendidikan alternatif SC Ya, kami betul. peduli sekali tentang pendidikan. Angkat-angkat papan, ngajar hampir satu Hampir ahad. nih sedih-sedihnya juga seperti itu. Jadi sekarang yang menjadi tantangan pemerintah adalah bagaimana nih itu anak-anak yang sudah tidak pintar, jauh dari rumahnya dengan sekolah, terus ekonominya juga rendah. Nggak mungkin ambil Mau swasta diapain? Kak, kalau sudah negeri Ah, sudah apa mau habis Diana? semua Ah, kan. Tapi kami Ya. pernah memberikan masukan kepada dinas pendidikan Ya. bahwa barangkali mereka membuat MOU dengan swasta. MOU dengan swasta bahwa swasta akan menerima siswa tersebut dengan biaya dibebankan oleh pemerintah. Berarti Namun ada standarnya ya, Kak, ada ya? MOU-nya Berarti untuk ada itu. nanti Dan ya ini sudah dilakukan oleh regulasinya. Makassar walaupun belum optimal. Oh, Dan yang kedua, ini juga fenomena. ya. Ada sekolah yang banyak sekali peminatnya. Ya, Kalau di sini kami tuh 1, 3, Iya. 5, 6, 8 dan ada beberapa Ya. lagi. sekolah favorit ya Kak Sekolah ya? favorit. Padahal Ya. kita sudah bilang bahwa tidak boleh lagi ada namanya sekolah unggulan. Tapi dengan adanya yang namanya kurikulum merdeka yang sudah ada ya. Iya. Ada juga dalam kurikulum merdeka itu memang yang lebih prioritas melaksanakan itu adalah namanya sekolah penggerak. Sekolah penggerak. Nah, sekolah penggerak inilah yang secara tidak langsung sebenarnya dia juga bisa dibilang sekolah unggulan. Iya. Karena di sekolah penggerak itu Ya. banyak sekali bisa dapat bantuan dan menjadi perhatian pemerintah. Bagaimana itu kalau sekolah yang tidak ada guru penggeraknya, terus Betul. kondisinya juga tidak bagus, tidak bisa juga dapat bantuan, itu kan susah kasihan. Ya sudah. Heeh. Yang jelas Jadi, minimal, kalau, murid Mm-mm. anak didik kita ini bisa dapat sekolah dulu. Pokoknya dia Kak. boleh sekolah. Ya. Tapi tidak hanya sampai di situ, Ya. harusnya kualitas setiap sekolah itu jangan terlalu timpang, jangan terlalu jauh jaraknya. Misalnya ada sebuah sekolah yang bagus sekali, ada Ya. sekolah yang kurang bagus. Ya, Kalau betul. kita ya, Ya. kita bisa bilang Iya. kita dari PKS mengusulkan kepada pemerintah Kota Makassar bahwa sebaiknya harus ada distribusi merata tentang kapasitas seorang guru di setiap sekolah yang butuh pendampingan.